Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Salsabila Asja dengan NIM 20113014. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi Pendidikan Kewarganegaraan bab 1 tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian masyarakat Indonesia yang terdidik, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Setelah melakukan pembelajaran, kita sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit alinea daripada pembahasan bab 1 ini. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana dan profesional itu? Bila Anda memimpikannya, berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya. Apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud itu sama dengan definisi resmi? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau mencintai lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu menanyai alasan mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegakkan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan, bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air? Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kaula negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal itu? Lalu Anda pun mempertanyakan, mengapa bangsa Indonesia dengan negara pada umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, perlukan sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apa sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah Budi Utomo perlu berdiri organisasi
pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, PSSI, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara penjajah merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan Indonesia yaitu merdeka. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklum karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.